Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, nasihat ini diambil dari nasihat Hasan al-Basri yang mengajak kita untuk merenungi 5 hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Yang pertama, ibadah kita. Patut kita renungkan, adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah? Atau jangan-jangan sholat yang telah lama kita kerjakan hanyalah gerakan tanpa makna? Bukankah terdapat kisah bahwa seorang sahabat pernah diminta Rasulullah untuk mengulangi sholatnya karena sholatnya tidak bermakna? Tentang puasa dan amal ibadah lainnya, apakah hanya hiasan semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah? Lalu apa gunanya kita jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta pada Allah untuk memperbaiki ibadah kita, terus menjaga niat kita hanya untuknya, merefleksikan dalam diri, merenung untuk dapat memperbaiki kualitas ibadah dan menjadikan hidup sebagai ibadah, sedangkan Allah sebagai tujuan akhir. Yang kedua, tentang dosa-dosa kita. Atas semua perbuatan yang kita lakukan, sudahkah terlepas dari dosa? Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Apakah kita merasa hanya melakukan dosa-dosa kecil yang tak berarti? Apakah kita lupa bahwa segala yang besar berasal dari yang kecil? Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Yang ketiga, surga dan neraka. Saat Islam mengenalkan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, maka Allah pun menyediakan surga dan neraka sebagai konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada 2, itulah tempat kita kembali nanti. Tahukah kita kemana kaki ini akan melangkah di hari pembangkitan? Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah pelajaran berharga yang harus kita ingat baik-baik. Sedangkan masa depan adalah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Untuk itu setiap hari kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sholat kita untuk senantiasa memohon petunjuk menapaki jalan yang lurus. Ingatlah bahwa masa lalu tidak akan pernah bisa kembali, sedangkan masa depan selalu menjadi misteri. Namun masa depan dapat ditentukan keadaannya
mulai dari sekarang berdasarkan apa yang diperbuat saat ini. Dan yang kelima, keridhaan Allah atas semua tindakan kita. Dari semua hal yang kita lakukan dahulu, sekarang maupun yang akan datang, adakah kita yakin bahwa semua itu mendatangkan ridho Allah? Ataukah hanya perbuatan ala kadarnya yang tidak bernilai, atau bahkan membawa murka Allah? Kita perlu senantiasa memperhatikan apa yang sedang dan akan kita lakukan. Bisa jadi hal kecil yang kita lakukan dapat membawa nilai besar di sisi Allah, baik itu nilai kebaikan maupun nilai keburukan. Ya Allah, ya Rabbku, maafkanlah aku jika ternyata aku lebih betah menyentuhkan jari-jariku pada keypad handphone daripada menyentuh ayat-ayat suci-Mu. Ya Allah, ya Rabbku, mungkin aku tidak menambah ibadahku, tapi setidaknya aku mengurangi kemaksiatanku. Tapi bila tidak menambah ibadah adalah kemaksiatan, maka sia-sialah hidupku. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi peringatan dan ingatan kita semua untuk terus menjalani hidup ini agar menjadi lebih baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.